Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem imun dan sistem limfatik. Mengapa dua sistem organ ini dibahas dalam satu kesatuan? Karena sistem imun ya yang kita lakukan oleh tubuh kita ini itu didukung oleh sistem limfatik. Ya, beberapa sel imun itu diproduksi di dalam sistem limfatik, yaitu pada timus dan juga sumsum tulang atau bone marrow. Sehingga di sini juga akan kita bahas ya. Selain itu, sistem limfatik ini juga mengedarkan sel-sel imun dan komponen imun. Jadi sel darah putih dan juga komponen imun itu tidak hanya beredar di pembuluh darah adik-adik, tetapi juga di pembuluh limfatik ya. Sehingga di sini kita akan mempelajari keduanya. Di minggu lalu mungkin kita sudah mempelajari ya tentang imunologi. Apa itu imunologi? Jadi imunologi ini kita ingat kembali merupakan cabang ilmu dari biomedik atau kedokteran yang di sana mengkaji semua aspek sistem imun atau kekebalan tubuh ya. Baik itu pada saat fungsi sehat maupun fungsi sakit, dan yang dipelajari komponen-komponennya serta mekanisme dan reaksinya. Ya, jadi di dalam imunologi nanti kita akan mempelajari apa saja komponen pendukung sistem imun, mulai dari organ, kemudian sel, dan juga komponen molekul imun, serta mekanisme-mekanismenya, bagaimana caranya dia membentuk antibodi, bagaimana caranya fagosit melakukan fagositosis, bagaimana caranya sel NK mengenali berbagai organisme patogen, ya, kemudian mengatasi tumor, kemudian bagaimana terjadinya proses hipersensitivitas, autoimun, ataupun imunodefisiensi, kemudian nanti di akhir atau di penghujung dari materi imunologi, yaitu penerapan imunologi di bidang farmasi, yaitu imunofarmakologi. Gitu. Nah, sistem imun, apa sih sistem imun itu? Sistem imun merupakan sistem yang membentuk kekebalan tubuh untuk menolak atau merespon berbagai benda asing atau yang kita sebut dengan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Ya, kalau sistem imun ini mulai dari organ, sel, sampai yang kecil yaitu molekul. Ya, jadi dari yang besar sampai yang kecil. Kenapa disebut sistem? Karena mereka semua komponen-komponen itu bekerja sama satu sama lain untuk membentuk imunitas ya, sehingga disebut dengan sistem imun. Nah, kalau komponen-komponen yang melakukan kekebalan tubuh, membentuk kekebalan tubuh ini disebut sistem imun, sedangkan bagaimana cara merespon sistem imun itu disebut dengan respon imun. Ya. Jadi respon imun adalah caranya, cara sistem imun untuk melakukan imunitas atau membentuk kekebalan di dalam tubuh, respon adanya antigen di dalam tubuh, gitu. Nah, fungsi daripada sistem imun yang pertama tentu adalah membentuk kekebalan tubuh supaya kita itu kebal terhadap mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita supaya kita tidak gampang sakit, seperti itu ya. Yang kedua adalah menolak dan menghancurkan segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh ya. Tidak hanya ditolak tapi juga sistem imun tubuh kita mampu untuk menghancurkannya ya, menghancurkan material bakteri ataupun virus seperti itu ya, ataupun menetralkan racun yang dikeluarkan oleh bakteri dan seterusnya. Yang ketiga adalah dia bisa mendeteksi hal-hal yang tidak normal di dalam tubuh ya, misalnya tumbuhnya tumor atau kanker. Ya, jadi dia bisa mendeteksi karena sel kanker sendiri itu akan mengeluarkan substansi atau protein yang nantinya akan dikenali sebagai antigen atau imunogen oleh sistem imun kita, sehingga nanti sistem imun kita akan meresponnya ya dengan membentuk sistem kekebalan ya. Bisa jadi dia membentuk sel NK atau dia mengaktifkan limfosit T ya, nantinya akan menghancurkan sel kanker itu. Seperti itu ya. Nah, sistem imun kita juga bisa mendeteksi adanya infeksi ya masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi bakteri ataupun virus ya ataupun parasit, jamur dan seterusnya ini kan memiliki
memiliki substansi-substansi seperti membran sel atau kapsid ya yang mengandung glikoprotein, mengandung protein, lipid, kemudian asam nukleat. Nah, masing-masing ini akan menjadi antigen yang berpotensi untuk dikenali oleh sistem imun tubuh kita. Ya, antigen itu berarti benda asing yang berpotensi untuk dikenali, tetapi belum bersifat imunogenik. Ya, nanti mungkin 2 atau 3 minggu lagi kita akan membahas apa sih bedanya antigen dan imunogen. Ya, kalau antigen itu benda asing yang berpotensi untuk dikenali, tetapi belum tentu bersifat imunogen atau bisa memunculkan respon imun. Tetapi kalau imunogen itu berarti benda asing yang sudah mampu memberikan respon imun. Jadi kalau antigen itu belum tentu imunogen, tapi imunogen sudah tentu antigen. Ya, jadi cakupan antigen itu lebih luas, tetapi tidak semua antigen bisa menimbulkan respon imun. Yang bisa menimbulkan respon imun ini disebut dengan imunogen. Itu ya. Nah, ini jadi infeksi ini akan dikenali karena tadi dia mengeluarkan substansi protein atau misalkan virus ya, SARS-CoV-2 dia kan punya kapsid virus yang kita kenal ya, ada spike protein gitu ya. Belakangan ini sangat banyak sekali artikel-artikelnya. Spike protein ini terkandung glikoprotein yang berpotensi untuk menjadi imunogen ya, bisa memunculkan respon imun. Jadi dengan adanya sinyal daripada mikroorganisme tersebut, tubuh kita akan mampu mendeteksi adanya suatu benda asing yang berbahaya mungkin ya bagi tubuh kita. Seperti itu. Kemudian yang keempat, dia mampu menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh kita ya. Otomatis ya, karena dia sudah menjadi suatu sistem untuk mempertahankan tubuh kita, otomatis dia juga akan menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh kita dari serangan-serangan imunogen ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam komponen sistem imun ya. Apa saja sih yang menyusun sistem imun di dalam tubuh kita? Dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah organ. Ya, organ ini kan cakupannya luas ya. Yang kedua adalah sel, lebih kecil lagi daripada organ. Lalu yang ketiga adalah molekul imun ya, lebih kecil daripada sel. Jadi mulai dari organ, sel sampai dengan molekul imun. Ketiganya ini akan saling bekerja sama untuk mendukung atau menciptakan sistem imunitas di dalam tubuh kita ya. Satu dengan yang lainnya akan bekerja sama, tidak bisa berdiri sendiri ya, adik-adik ya. Seperti itu. Nah, kita akan mempelajari komponen organ ya di pendukung sistem imun. Kalau tadi kita belajar komponen imun itu ada 3, organ, sel, dan molekul. Nah, ini kita bahas satu persatu. Kita mulai dari komponen organ pendukung sistem imun. Nah, kalau kita bicara komponen organ pendukung sistem imun, berarti organ yang dimaksud adalah organ-organ yang fungsinya adalah memproduksi sel imun atau sel darah putih. Nah, siapakah organ tersebut? Organ tentunya organ-organ di dalam sistem limfatik gitu ya. Nah, kalau kita belajar sistem limfatik itu ada yang disebut dengan organ limfatik primer dan ada yang disebut dengan organ limfatik sekunder ya. Kalau limfatik primer ini fungsinya adalah untuk memproduksi sel darah putih. Di mana saja? Yang pertama ada sumsum tulang belakang. Ya, itu yang pabriknya yang paling banyak. Tetapi selain sumsum tulang belakang juga ada sumsum tulang yang terdapat di dalam tulang-tulang panjang. Di situ atau kita sebut dengan bone marrow ya. Di situ juga memproduksi sel darah putih. Sebetulnya tidak hanya sel darah putih ya. Kalau sumsum tulang juga memproduksi sel darah merah atau eritrosit dan juga trombosit. Tetapi karena di sini cakupannya ada sistem imun, maka yang dibahas tentu adalah sel darah putih. Yang kedua adalah timus ya.
Timus ini adalah organ kecil di atas jantung ya posisinya. Kalau digambar bisa kita lihat di situ timus gland atau kelenjar timus. Fungsinya adalah untuk pematangan limfosit T yang dihasilkan di sumsum tulang belakang. Jadi sel-sel darah putih itu diproduksi paling banyak memang di sumsum tulang belakang ya, dan juga sumsum tulang di tulang-tulang panjang atau bone marrow. Nah, dari sumsum tulang, sel darah putih utamanya yang jenis limfosit T itu akan menuju ke kelenjar timus untuk dimatangkan di sana gitu ya. Jadi dia menjadi dewasa, sel yang siap untuk berproduksi, berproliferasi ya, menghasilkan komponen imun itu setelah berada di timus ya. Sedangkan sel darah putih lainnya jenis monosit, kemudian eosinofil ya, basofil dan juga limfosit B itu akan matang di bone marrow ya atau sumsum tulang. Nah, sedangkan untuk organ limfatik sekunder ya, itu adalah tempat-tempat persinggahan. Ya, kalau saya bilang tadi organ limfatik primer itu fungsi utamanya adalah untuk produksi dan juga pematangan dari sel darah putih. Kalau organ limfatik sekunder ini tempat persinggahan seperti itu ya. Tempat persinggahan bisa juga menghasilkan limfosit tetapi dalam jumlah yang sedikit gitu ya. Beberapa organ limfatik sekunder itu antara lain ada di limpa atau spleen, itu letaknya di belakang lambung ya Adik-adik ya. Nah, limpa ini juga termasuk kelenjar, dia juga bisa menghasilkan limfosit dan mampu membuang antigen serta menghancurkan eritrosit yang sudah tua. Tetapi umumnya memang produksi limfosit di situ terjadi ketika ada infeksi ya. Kalau yang di bone marrow itu biasanya ya berproduksi normalnya gitu ya. Limpa ini bisa membengkak, adik-adik ada nggak yang disebut dengan splenomegali mungkin kita mungkin pernah membaca splenomegali itu adalah pembengkakan kelenjar limpa yang terjadi karena apa? Karena komplikasi dari kasus infeksi yang terjadi. Jadi infeksi yang kronis ya menyebabkan kelenjar limpa ini kan terus aktif begitu ya menghasilkan limfosit pada saat memang ada infeksi. Maka terjadilah peningkatan proliferasi atau pembelahan sel-sel di limpa sehingga limpanya menjadi bengkak dan membesar. Seperti itu adik-adik ya. Namun biasanya walaupun membesar ini lama-kelamaan fungsi dari limpa ini juga akan terganggu. Nah, ini pada kasus infeksi yang kronis. Lalu selain limpa juga ada nodus limfa ya atau lymph node. Nah, lymph node ini adalah titik di sepanjang pembuluh limfa yang mengandung limfosit dan makrofag. Dan fungsinya adalah untuk penyaring mikroorganisme. Jadi kalau di nodus limpa ini seperti terminal-terminal persinggahan begitu ya adik-adik ya. Dia akan aktif memang juga pada kondisi infeksi gitu ya. Jadi kadang-kadang juga membengkak kelenjar limfa ini ya, nodus limfa ini begitu. Lalu yang ketiga ada tonsil ya. Tonsil ini letaknya di daerah faring. Nah, biasanya akan membengkak kalau ada infeksi itu ya. Kemudian secara umum fungsi sistem limfatik ini adalah mengembalikan kelebihan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah. Lalu dia memproduksi serta mengangkut limfosit ya. Kemudian juga menghasilkan zat antibodi. Nah, tapi yang dimaksud tentunya adalah limfosit B ya yang menghasilkan antibodi. Kemudian menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Lalu transport lipid dan vitamin larut lipid. Jadi sistem limfatik ini seperti pembuluh darah adik-adik. Jadi ada pembuluh limfanya. Nah, kalau di darah itu yang dialirkan adalah darah, ada komponen darah dan juga plasma darah. Sedangkan kalau yang di sistem limfatik ini yang diedarkan adalah cairan limfe, di mana cairan limfe ini mengandung banyak lipid dan juga vitamin yang larut lipid gitu ya. Kalau kita belajar dulu anatomi fisiologi sistem pencernaan, maka makanan yang kaya akan lipid ini akan banyak diserap dan beredar melalui sistem limfatik atau pembuluh limfa. Lalu juga dia meningkatkan respon imun aktivitasnya. Itu fungsi dari sistem limfatik.
Nah, untuk komponen organ limfatik itu ada cairannya, ya sama seperti darah, ada cairan limfa atau cairan getah bening. Kemudian ada pembuluh limfa, ya seperti pembuluh darah, jadi ada pembuluhnya. Lalu ada nodus limfa, ini kelenjar-kelenjar limfa. Kemudian organ limfatik, ya seperti limpa, timus, ya bone marrow tadi, kemudian ada nodus limfa dan juga tonsil. Nah, kalau cairan getah bening ini adik-adik, cairannya transparan, berwarna kekuningan dengan berat jenis 1,015 dan 1,023 terdapat di pembuluh limfa. Jadi kandungan daripada cairan getah bening ini selain lipid tadi, air, glukosa, garam, dan plasma darah juga kandungan limfositnya sangat tinggi, ya. Jadi limfosit itu tidak hanya ada di dalam darah tetapi juga di cairan limfa. Selain limfosit, yang ada di dalam cairan limfa itu adalah cairan-cairan hasil proses imun respon, ya, seperti antibodi, kemudian sitokin, itu juga beredar melalui pembuluh darah dan pembuluh limfa. Nah, ini gambaran pembuluh limfa ya, Adik-adik. Jadi kalau ada sirkulasi darah, di sini ada nadi atau arteri dan vena, di sini juga ada pembuluh limfa yang mengedarkan cairan getah bening. Yang di dalamnya banyak sekali limfosit dan substansi atau molekul komponen sistem imun. Ya, dan pembuluh darah dengan pembuluh limfa ini saling berkaitan, saling berhubungan gitu ya. Jadi kalau pembuluh darah yang kecil kita sebut dengan kapiler, ujung daripada kapiler itu akan bertemu dengan pembuluh limfa. Kemudian ini tadi sudah kita singgung ya tentang organ limfatik primer. Jadi di sumsum tulang, di sini nanti produksinya secara normal ya, Adik-adik, ketika baik itu ada infeksi maupun tidak ada infeksi, di sini diproduksinya. Nah, ketika sudah matang, kalau limfosit T akan menuju ke timus untuk ketika sudah matang, dia akan mengalir ke seluruh tubuh yang membutuhkan tentunya ya. Tapi kalau limfosit T ini masih belum matang, dia akan beredar ke timus dulu, baru akan dimatangkan. Seperti itu. Selain beredar di pembuluh darah, juga di pembuluh limfa. Nah, kalau sel darah putih lainnya, seperti limfosit B, monosit, eosinofil, dan basofil, ini sudah matang dulu di sumsum tulang atau bone marrow. Kemudian kalau organ limfatik sekunder, tadi kita sempat bahas ada limpa, ya, kemudian limfonod atau kelenjar getah bening, kemudian ada tonsil, ini tambahannya adik-adik. Selain 3 ini, ada lagi yang namanya MALT atau mucosal associated lymphoid tissue, plaque Peyer, dan usus buntu, gitu ya. Nah, kalau limpa ini posisinya di sini, di belakang lambung. Kalau kelenjar getah bening itu ada di bawah lidah ya, kelenjar lidah, kemudian ada di ketiak ya, di pelipitan-pelipitan ya, aksilaris-aksilaris dari tubuh kita, kemudian ada di selangkang seperti ini ya. Nah, ini adalah kelenjar getah bening. Kalau tonsil letaknya di bawah di faring atau di tenggorokan dan kerongkongan ya. Di sini ada tonsil. Tonsil ini kalau membengkak itu jadi amandel ya, Adik ya. Nah, selanjutnya mucosal associated lymphoid tissue ini ada di organ-organ sekretori, terutama adalah di saluran pencernaan. Ya, saluran pencernaan ini kan merupakan saluran yang sangat rentan sekali terhadap infeksi, ya, baik itu dari makanan atau minuman ataupun zat-zat yang masuknya lewat portal entry mulut. Ya, ini berpotensi untuk menimbulkan respon imun karena dari makanan mungkin banyak sekali ada organisme patogen ya yang berbahaya bagi tubuh, maka dari itu sistem pencernaan kita diperkuat dengan berbagai jenis sistem imun ya. Nah, mucosal associated lymphoid tissue atau jaringan limfoid yang banyak mengeluarkan mukosa atau mukus, dan di dalam mukus itu mengandung antibodi dan juga enzim proteolitik. Nah, biasanya MALT itu terdapat banyak sekali di dinding-dinding usus halus kita, gitu ya, Adik-adik.
Kemudian selain malt ya, juga ada plaque payer. Nah, plaque payer ini juga banyak mengandung antibodi, letaknya juga di daerah usus halus dan usus besar, dan selanjutnya adalah usus buntu ya. Nah, di dalam usus buntu dulu kita bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya fungsi daripada usus buntu? Ternyata di dalam usus buntu itu memang banyak sekali sel-sel darah putih yang mengandung jaringan-jaringan yang kandungan sel darah putihnya banyak dan banyak aktif sekali memproduksi antibodi begitu. Sehingga ketika terjadi infeksi yang tidak bisa ditangani ya sistem imun kita kalah begitu ya, maka terjadilah yang disebut dengan penyakit usus buntu ya. Itu sebetulnya adalah infeksi pada area usus buntu seperti itu Adik-adik. Nah, ini timus ya, letaknya di atas jantung. Kemudian bone marrow ada di tulang-tulang panjang, yang paling banyak memang di tulang belakang ya, Adik. Nah, limpa ini juga masih memproduksi limfosit ya atau sel darah putih itu ya. Namun pada kondisi-kondisi memang pada saat infeksi ya ini gencar sekali memproduksi limfosit atau sel darah putih leukosit ya. Kemudian kelenjar getah bening ya ini disebut juga nodus limfa atau lymph node. Dia juga memiliki zona T yang di situ banyak sekali sel darah putih limfosit T dan juga limfosit B. Letaknya ada di leher, ketiak, dagu, dan pangkal paha. Nah, ini pembengkakan kelenjar getah bening yang disebut dengan limfodenopati, kondisi ketika kelenjar getah bening ini berisi limfosit dan mengalami fase pembengkakan atau peradangan atau inflamasi ya, karena merespon adanya infeksi yang masuk ya. Nih, contoh dari pembengkakan kelenjar getah bening. Kalau di tonsil, tonsil itu letaknya di tenggorokan. Ada 3 posisi adik-adik, ada di palatina, ada di lingual dan faringeal. Ya. Nah, tonsil yang membengkak ini tadi disebut dengan amandel. Kemudian mukosal associated lymphoid tissue tadi selain di saluran pencernaan juga ada di saluran pernafasan. Karena dinding-dinding saluran pernafasan kita itu juga kan banyak menghasilkan mukus ya, di mana mukus itu tadi mengandung antibodi dan juga enzim proteolitik yang mana dia bisa menghancurkan bakteri ya, dinding bakteri yang masuk ke dalam tubuh sehingga juga mengandung malt ya atau mucosal associated lymphoid tissue. Jadi kalau ditanya malt itu banyak di mana? Ya di saluran pencernaan, kemudian di saluran pernafasan, ada juga di saluran urogenital atau perkemihan ya dan juga kelenjar mame. Kemudian plaque payer ya. Nah, oh ini malt ya. Oke, ada gambarnya, Adik. Malt itu banyak di saluran pernafasan sampai ke bronkus bronkeolus. Lalu ada plaque payer ya. Kalau malt juga ada di usus halus. Jadi di usus halus ada malt, ada plaque payer, kemudian di saluran urogenital. Nah, jadi di dalam malt tadi itu ada yang disebut dengan sel M. Jadi sel M ini banyak menghasilkan mukus, di mana mukus tadi mengandung antibodi dan juga enzim proteolitik ya. Jadi di sini sel M, jadi bisa kita lihat di gambar dia menghasilkan antibodi. Ya. Sel M ini banyak mengandung limfosit atau sel darah putih begitu. Kalau plaque payer ini merupakan agregat atau kumpulan dari folikel-folikel limfoid di mukosa gastrointestinal, utamanya di daerah jejunum dan ileum ya, di usus halus. Jadi plaque payer ini banyak mengandung prekursor limfosit B yang menghasilkan antibodi yaitu imunoglobulin A. Ya, kalau imunoglobulin yang dihasilkan oleh sel M ini juga banyak imunoglobulin A. Ya. Nah ini plaque payer, bedanya plaque payer dengan malt ya. Kemudian ini usus buntu berisi jaringan limfoid juga dan mengandung banyak sel darah putih ya.
usus buntu ini terlibat dalam menyimpan dan juga menyajikan antigen, jadi juga merespon imun ya, sehingga dapat mendeteksi perbedaan benda asing atau bukan ya. Nah, kemudian komponen imun yang kedua, adik-adik, yaitu sel imun. Ya, kalau kita tadi sudah bicara organ, organ yang mendukung sistem imun itu apa? Ya, organ-organ limfatik, mulai dari organ limfatik primer dan sekunder. Selain itu juga ada pembuluh darah yang fungsinya mengedarkan sel darah putih dan juga pembuluh limfe yang juga mengedarkan sel darah putih. Berikutnya adalah ke level yang lebih kecil lagi yaitu sel. Nah, sel apa sih yang berperan untuk sistem kekebalan tubuh? Jawabannya tentu adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, kalau kita mempelajari kembali proses hematopoiesis ya, atau pembentukan sel darah ya, sel darah secara umum gitu ya. Ini adalah gambaran tentang multipotensial hematopoiesis. Jadi di dalam sumsum tulang kita terjadilah proses pembentukan sel darah putih. Nah, sel-sel darah di dalam tubuh itu awalnya berupa hematopoietic stem cell ya, atau dikenal dengan hemositoblas. Ini nenek moyangnya sel darah ya. Lalu hemositoblas ini akan berdiferensiasi, yang satu membentuk common myeloid progenitor, yang satu membentuk common lymphoid progenitor. Ya. Untuk yang myeloid progenitor ini akan menghasilkan megakariosit, menghasilkan eritrosit, sel emas, dan mioblas. Gitu ya. Nah, untuk yang megakariosit ini adalah sel yang besar sekali ya. Ketika dia keluar dari pembuluh darah akan pecah berkeping-keping sehingga membentuk keping darah atau kita kenal dengan trombosit gitu ya, yang fungsinya adalah untuk pembekuan darah ya. Berikutnya adalah eritrosit atau sel darah merah yang fungsinya adalah untuk transportasi. Ini tidak memiliki peran di dalam kekebalan tubuh ya, adik-adik ya. Kalau untuk yang trombosit dan eritrosit punya fungsi tersendiri. Nah, selain eritrosit dan trombosit, myeloid progenitor ini akan membentuk sel emas dan juga myeloblas. Untuk yang myeloblas ini nanti akan berdiferensiasi lagi, berkembang lagi menjadi 4 jenis sel ya. Ada yang disebut dengan basofil, ada yang disebut dengan neutrofil, eosinofil, dan monosit. Ya, nah nanti setiap satu dengan yang lain ini berbeda-beda, adik-adik. Ada yang bergranula, kalau bergranula itu yang il ya, basofil, neutrofil, eosinofil. Itu ini punya granula-granula. Yang di dalam granula tersebut ada protein-protein mediator inflamasi ya. Salah satunya adalah histamin gitu. Sedangkan yang monosit ini akan berkembang menjadi makrofag dan sel dendritik ya. Kalau makrofag kita kenal dia fungsinya adalah untuk memakan ya bakteri ataupun zat asing yang masuk dengan proses fagositosis. Nah, sedangkan sel dendritik ini karakteristik morfologinya dia punya juluran-juluran sitoplasma seperti ini ya. Namun fungsinya juga sama dengan makrofag yaitu untuk memakan bakteri ya. Nah, fungsi daripada juluran-juluran tadi, dia akan mencaplok ya, istilahnya mengambil bakteri dari tempat yang jauh kemudian dimakan atau difagositosis. Nah, di sini ada basofil, adik-adik. Basofil ini granulanya banyak ya, ada bulatan-bulatan banyak. Kandungannya adalah histamin, di mana histamin ini nanti akan keluar ketika ada zat asing yang bersifat imunogenik ya, yang memicu terjadinya hipersensitivitas atau kita kenal juga dengan biduren ya, contohnya itu ya, biduren itu termasuk salah satu jenis hipersensitivitas gitu ya. Nah, ini akan keluar histaminnya gitu, akan merespon adanya benda asing tadi kemudian menyebabkan kulit kita jadi bentol-bentol ya. Nah, itu yang disebut dengan biduren atau urtikaria gitu ya, karena adanya reaksi basofil ini tadi menghasilkan histamin. Sehingga kalau kita mengalami urtikaria atau biduren tadi itu bisa minum obat antihistamin ya yang akan menekan
zat-zat histamin yang dikeluarkan oleh basofil, seperti itu ya. Nah, sel mas ini sama seperti basofil adik-adik, namun bedanya kalau basofil itu beredar di pembuluh darah, sedangkan sel mas ini ada di dalam jaringan tubuh ya, seperti itu. Kalau neutrofil dan monosit ini fungsinya juga fagositosis ya, karena monosit ini yang paling powerful untuk fagositosis, dia menghasilkan menjadi makrofag dan dendritik. Kalau eosinofil ini spesialisnya adalah untuk mengenal seperti plasmodium ya, parasit kebanyakan ya gitu. Nah, ini adik-adik. Ini kalau mieloid progenitor. Nah, kalau limfoid progenitor ini dia akan menghasilkan dua jenis sel ya. Yang pertama adalah natural killer cell atau NK cell, dan yang satu lagi adalah limfosit ya, limfosit. Nah, limfosit ini yang tidak bergranula. Kalau tadi saya bilang yang bergranula itu yang il, basofil, neutrofil, eosinofil, juga termasuk natural killer cell. Ini termasuk granular limfosit atau limfosit yang bergranula. Kalau yang tidak bergranula ada dua, yang it ya, monosit dan limfosit. Ini adik-adik. Nah, monosit dan limfosit ini sama-sama tidak bergranula, tetapi punya nenek moyang yang berbeda ya. Satunya dari mieloid, satunya dari limfoid. Nah, untuk yang common lymphoid progenitor, ini biasanya menghasilkan sel-sel yang punya kekuatan imunitas yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan mieloid progenitor. Nah, di sini natural killer cell itu cara kerjanya hampir sama dengan limfosit. Adik-adik, dia bisa menghancurkan sel yang terinfeksi. Untuk limfosit, ya ini ada dua jenis, ada limfosit T dan limfosit B. Kalau limfosit T itu fungsinya adalah menghancurkan sel yang terinfeksi oleh bakteri ataupun virus dan lain-lain, sedangkan limfosit B fungsinya adalah untuk menghasilkan antibodi ya. Nah, untuk bisa menghasilkan antibodi dia harus berdiferensiasi dulu menjadi sel plasma, baru nanti menghasilkan antibodi. Nah, ini hanya gambaran umum saja, adik-adik nanti kita akan mempelajari lebih detail di minggu depan ya. Ada sistem imun non spesifik dan sistem imun spesifik. Nah, ini asal muasalnya sel darah putih ya, adik-adik. Jadi sel darah putih atau leukosit itu tidak hanya satu, tetapi banyak ya yang bergranula, ada neutrofil, eosinofil, basofil, kemudian ada NK sel, sedangkan yang tidak bergranula ada monosit dan limfosit. Sedangkan limfosit T terdiferensiasi lagi menjadi limfosit T dan B. Seperti itu dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini gambarannya adik-adik tipe-tipe sel darah putih berdasarkan apa perbedaannya. Perbedaannya adalah selain ada tidaknya granula, kita lihat di sini yang il tuh ada granulanya ya, ada buletan-buletannya itu adik-adik neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan yang monosit dan limfosit ini tidak bergranula. Selain itu perbedaannya adalah